Iya, betul. Ya, di antara i'tiqad kita adalah mengimani seluruh ayat Al-Qur'an. Seluruh ayat Al-Qur'an, ya. Dan tidak boleh mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu, ya, sunnahnya orang-orang terdahulu. Sunnahnya orang-orang terdahulu atau perbuatannya orang-orang terdahulu itu ada beriman dengan sebahagian Alkitab, Al-Quran, atau beriman dengan sebahagian ayat di antara ayat-ayat itu dan mengkufuri ayat-ayat yang lain. Ya. Dia hanya mengambil ayat-ayat yang dia sukai, yang bertentangan dengan hawa nafsunya dia tinggalkan. Maka ini tidak benar, ya. Karena tadi apa? Karena tadi kita sudah sebutkan juga sifat Al-Quran itu adalah mutasyabih. Mutasyabih. Jadi ayat satu ditafsirkan oleh ayat yang lain. Ketika dia beriman dengan satu ayat dan kemudian mengkufuri ayat yang lain, maka dia tidak akan bisa menerapkan hukum tersebut. Ya. Tidak akan bisa menerapkan hukum yang terjadi tersebut. Ya. Karenanya dia harus mengimani seluruhnya. Nah, kenapa orang terjerumus ke dalam perkara beriman dengan satu ayat dan mengkufuri ayat yang lain? Ya, ini karena dia tidak keseluruhan membaca Al-Quran tersebut dan tergesa-gesa di dalam mengambil hukum. Ya, tergesa-gesa mengambil hukum. Ya, sehingga itu akan menimbulkan ketimpangan di dalam hukum. Ya, sebagaimana misalnya kita orang Indonesia, ya, dan dilahirkan di atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan di mana kita lahir. Kita dilahirkan di Indonesia. Dan ternyata kita di Indonesia ini secara hukum tidak berhukum kepada hukum Al-Quran. Jadi hukum kesepakatan. Ada yang dari Al-Quran, ada yang dari kitab ini diambil, ada yang dari adat ini, ada yang dari kebiasaan ini. Sehingga jadi hukum diramu jadi satu kesepakatan. Sehingga sebahagian mengambil Al-Quran, sebahagian tidak. Nah, bagaimana dengan posisi kita ini? Apakah kita orang yang kafir? Karena kemudian ada orang mengatakan, saya baca Al-Quran di dalam surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Al-Quran, hukum Allah, maka dia kafir. Berarti seluruh orang Indonesia ini kafir. Dia ambil kesimpulan begitu. Ya. Lalu dia hukumi orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum Islam itu kafir. Karena konsekuensi hukum kafir, maka dia bilang berarti dia musuh. Dan orang kafir itu halal darahnya. Sehingga apa? Hanya berpatokan kepada satu ayat saja, dia akan melakukan tindakan yang sangat ekstrim, yaitu membunuh, ya, membunuh. Dia lupa, ya, dia lupa kepada ayat yang lain. Ya, misalnya ayat di dalam surah Al-Baqarah, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani hamba itu dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Ya. Sekarang kita di Indonesia, mampu nggak kita menerapkan hukum rajam misalnya saat ini? Nggak mampu. Kalau ada orang yang ingin melakukan hukum rajam, dia akan ditangkapi, mungkin dia juga akan diberikan sanksi hukum dan sebagainya. Ya, bahkan ini akan menyebabkan dakwah Islam itu terhambat, ya, karena dia dianggap melakukan tindakan yang berlawanan dengan pemerintah, ya. Nah, kita belum mampu untuk melakukan itu. Kita belum mampu untuk melakukan hukum-hukum tersebut, maka Allah tidak akan mengambil beban kita. Bukan kita tidak mau, ya, tapi kita belum mampu. Maka kita disuruh memperjuangkannya. Ya, memperjuangkannya lewat apa? Lewat memberikan pengertian-pengertian di ceramah-ceramah tentang hukum Islam. Ya, kemudian memasukkannya ke undang-undang, berusaha sedikit demi sedikit, ya, sampai bisa. Nah, beda kalau orang sudah bisa, sudah mampu, dia nggak mau. Contohnya apa? Hukum sholat. Ada nggak undang-undang kita yang melarang sholat? Nggak ada. Tapi kemudian dia tidak mau sholat. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Belum ada undang-undangnya di Indonesia. Nah, ini namanya apa? Ini namanya orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah sementara dia mampu melakukannya. Ya. Nah, disinilah orang tidak bisa menerapkan satu ayat meninggalkan ayat lain. Pasti akan menimbulkan apa? Kekacauan. Ya. Menimbulkan kekacauan. Nah, itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Ada kaum yaqra'una al-Quran wala yatazawaz hanajirahum.
Ada orang-orang yang membaca Al-Quran tapi hanya sampai di terongkongan mereka saja. Artinya belum sampai dipikirkan apa hubungan ayat ini dengan ayat ini, apa penjelasan ayat ini dengan ayat ini dan sebagainya. Ya, semuanya itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Jadi tidak boleh seseorang melakukan tindakan berhukum kepada satu hukum dari ayat Al-Quran tanpa melihat ayat-ayat yang lain yang semakna, yang menjelaskan satu dengan yang lainnya. Ini yang tadi kita sebut dengan mutasyabih, ya. Iya, ini kita sebut dengan mutasyabih.